Mas, aku mbiyen kae ngerti jenengan utangnya banyak. Saiki wis rampung. Iki aku pengen ngerti carane piye to kuwi. Carane disaur. Yo kena disaur, tapi kan ngendira lagi mumet ngono ki terus piye? Emang jadi profil pengutangnya susah. Tapi ya, Mudip itu ya kayak gini lah. Ngono ya. Memang bermuamalah itu tidak akan lepas dari hutang. Apalagi ini ki usaha modal dengkul kan ya akhirnya dengkulnya sing dubengke akhirnya ya nyamplok kiwon. Akhirnya ya kesamplok. Akhirnya salah satunya nyamplok hutang. Ya, masalah iki aku ki ono utang barbar. Pengen segera selesai gitu. Tapi ya sing iya pakai cara yang apa ya? Sing sesuai lah, sing lurus-lurus. Itu jenengan punya apa lah? Trik apa saran apa piye? Ya memang diikhtiari. Ikhtiari ya. Diikhtiari dan ditungani. Bahkan niat harus lunas gitu ya. Diikhtiari kemudian berazam. Berazam bertekad. So Gusti kalau niki mugi-mugi panjenengan paringi kula daya untuk melunasi utang. Nah, kemudian baru itu dipilah mana utang yang konsumsi, mana yang produktif. Yang konsumsi kalau bisa dinego, diminta penghapusan, pemutihan utang. Bisa ya? Oh ya, kayak pajak motornya ada pemutihan, masuk pajak pribadi bisa. Jadi coba saja. Ya nek orangnya mau. Nah ya kalau kan ya utangnya banyak, siapa tahu arep mangkat didongani sik Gusti muga-muga sing ngajeng utange kula jenengan paringi longgar atine agak ikhlas ya kan. Oh gitu ya. Antara yang mangkat di kauli ya. Paling betul oleh-oleh sing didongani mungkin. Nanti kan mengerontokkan hatinya beliau. Oh no. Bismillah itu. Nanti yang produktif ya di renego diperpanjang, bagi hasilnya atau bunganya diminta dihilangkan tinggal nyawa pokoknya. Jadi bebannya semakin kecil, waktunya semakin longgar. Nah, jadi kita ada waktu santai kemudian untuk menyiapkan diri untuk membayar hutang. Oh no. Iya. Ya cuman kadang kita terkendala takut mau ke si yang ngutangin datang takut ngombok menawa dikoploki apa piye gitu. Ngajak temen yang kendel ngajak temen yang kendel pinter nego. Oh gitu. Nah, jago utang itu banyak. Oh iya. Saya kapan-kapan diajak ya mau, tapi bar kuwi ngopi. Aja kok nego utang tok. Oh ngono. Nek amalan ngono. Soalnya saya pernah ngamalke La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu gitu. Apa itu pengalaman ya? Ini menabune Nabi Yunus ya. Kita wis tahu dimplok. Aku ora tau dimplok. Plok iwak. Ora tau dimplok iwak. Enggak apa-apa ya, itu doa. Doa itu apa namanya? Sebenarnya kita itu bisa hidup nyaman, tentram, masuk surga itu kan ya karena welasi Gusti Allah ya. Doa itu salah satunya ya kita minta Rahman Rahimnya Allah. Dalam konteks hutang ya melunasi hutang kita. Sehingga nanti Allah itu yang akan membukakan peluang-peluang bagi kita. Kemudian dari peluang-peluang itu akan muncul solusi. Ya. Salah satu trik lagi atau solusi atau apa yang dari jenengan biar rezeki tambah lancar itu apa? Satu, perbaiki hubungan kita dengan semuanya, dengan kedua orang tua, dengan karib kerabat, teman, termasuk orang yang pernah kita putus silaturahimnya kita datangi lagi. Ada orang yang dulu menzalimi kita merasa anyel, sedih, terus kemudian memutus hubungan ya dibuka lagi. Paling enggak sekarang era sosmed ya di WA, kemudian ya di WA dihubungi, ditelepon atau di apa. Intinya membuka komunikasi lagi, silaturahim dan sebagainya. Dan yang paling penting itu amal yang terbaik itu sebenarnya kan amal soleh yang orang kita amal soleh nggak ngerti.
Contohnya kita ingin doakan teman kita, Ya. siapa ya seperti Sopo Mas Yusuf atau Mas Heru, orangnya nggak ada, kita doakan semoga rezekinya kathah, putrane kathah, putune kathah, wes pokoknya sing apik-apik. Istrinya kathah. Kathah istrinya biar tapi beliau nggak ngerti. Oh, Nah, itu doa yang paling makbul itu. Jadi nek ndongake kanca tanpa ngerti. Nah, itu lebih bagus. Ya Allah Mas Yusuf istrinya banyak ngono. Dan di sepertiga malam yang terakhir. Oh, sepertiga malam. Oh, malah sepertiga malam ya. Malam. Karena malam itu lebih khusyuk. Dan kalau kata orang Jawa dulu, sepertiga malam itu seperti kita bebisian dengan yang punya bumi. Bebisian itu kan salat malam itu sunahnya ya neng rumah kamar yang paling dalam. Nah, sehingga itu bebisian sepi antara kita dengan yang maha hidup. Jadi satu jelas apa nek misalkan kebetulan kita masih terjerat dalam hutang itu biar segera lunas ya datengin ngobrol sama yang punya hutang yang ngutangin kita. Terus kemudian kita juga buka silaturahmi dengan yang lain. Sedulur misalnya pernah gontok-gontokan berarti harus ini ya. Ya silaturahim. Oh gitu ya. Rahim kalau belum ya kirim bingkisan atau kirim doa. Terus doa di sepertiga malam itu tahajud. Nah nek kebetulan angel tangi wengi itu gimana caranya? Caranya sebelum tidur bertekad, berazam, berniat. Saya pengen nanti sebelum subuh bangun. Ya Allah, tolong bangunkan aku. Kemudian handphonenya alarmnya dihidupkan. Atau jam bekernya dan taruhnya agak jauh. Jadi kalau mau matiin pas alarm bunyi harus berdiri pakai jalan. Oh ngono. Ya. Kadang muni dan muni bae. Nah, ya dicoba aja dulu. Dicoba. Tapi sini hati. Biasanya gitu kalau lagi wis umur 40 tahun nih turunnya kita wis sudah. Dan tidurnya jangan malam-malam. Jadi jam 10 maksimal sudah tidur. Ya, jangan minum kopi ya. Nanti jus jambu. Kan itu jambu ya. Kan sehat ya. Biar sehat biar ngopi ya tambah iso turu. Gitu. Terus sepertiga malam terus saat sujud itu yang paling dekat sama berdoa Allah lah. Itu kalau doanya itu bebas atau bebas. Iya. Gusti nyuwun lunas cepat. Ini pun boten kiat tuh. Ya doanya bahasa Arab banyak. Googling juga bisa. Rabbi ini limang zalta ilayya min khairin fakir. Ini doanya Nabi Musa ketika dikejar Firaun. Ya Allah, aku membutuhkan apa-apa yang aku perlukan darimu. Nanti sudah nggak usah nyebut spesifik, Gusti Allah ngerti. Aku mesti ngerti utangmu akeh, tenang wae kok selaur. Gusti Allah itu insya Allah Maha tahu. Ya kalau ya gampang itu, Allahumma lunas, Allahumma lunas cepat gitu. Pokoknya gitu aja. Duh Gusti niki pun mumet niki punan tulung saestu. Iya. Gitu aja. Enggak masalah juga ya? Enggak masalah. Oh iya iya. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Sayang kepada kita. Iya. Tapi yang jelas kan ada ayat apa kayak aku lali. Yang jelas katanya pasti kita kuat dengan beban itu ya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Soalnya bagi seorang mukmin itu husnudzan kepada Allah. Bahwa Allah itu tidak akan memberi beban pada kita kecuali kita kuat untuk memikulnya. Makanya kita perlu berdoa untuk punggung kita, pundak kita kuat menahan beban. Jangan mengurangi beban. Karena beban itu terus urusan bojo rampung, ganti anak rampung, ganti akan terus seperti ini kehidupan. Dan sebenarnya beban kita sekarang sebenarnya tidak lebih ringan, lebih berat daripada umat-umat sebelumnya. Sekarang kita teknologi komplit dan sebagainya. Insya Allah, badai pasti berlalu. Oh, oke, siap. Yes, mudah-mudahan iso lah. Yang kudu iso ya, kudune ya. Insya Allah bisa. Oh, iya. Yes, matur nuwun sangat, Mas Sami-sami. Mugi-mugi sedayane barokah, bisa lancar semuanya. Mugi-mugi manfaat. Aku harus dongake. Nggih Gusti, mugi-mugi utange Mas Heri lunas. Amin. Amin. Mboten ngangge dangu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.
Tadi Mas Heri datang ke saya bicara tentang hutang. Hutang ini adalah sunatullah, jadi sesuatu yang keniscayaan. Kita satu waktu mungkin pernah atau akan mengalami dalam bermuamalah itu dengan berhadapan dengan hutang. Hutang itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Ya, Rasulullah juga pernah berhutang. Di dalam surat At-Taubah, salah satu mustahib atau penerima zakat itu ya para ghorimin hutang. Jadi berhak orang yang berhutang di jalan Allah itu berhak juga disaluri zakat untuk kemudian mengurangi hutangnya atau melunasi hutangnya. Yang menjadi persoalan adalah marilah jangan jadikan hutang itu sebagai gaya hidup, kita jauhi riba, kemudian berhati-hati. Karena apa? Hutang itu sesuatu yang akan ditagih. Kalau tidak bisa lunas di dunia akan ditagih di akhirat. Maka mari kita sungguh-sungguh menjaga diri dari hutang. Sebisa mungkin tidak berhutang. Kalau memang terpaksa ya memang harus kita ikuti bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan dalam soal hutang. Hutang harus dicatat, ada saksi, kemudian kita atur sebaik-baiknya hutang itu tidak mengganggu hidup kita. Jadi kalau konsumsi ya sebisa mungkin mari kita hidup sederhana. Kalau untuk usaha ya kita gunakan hutang itu ya sebaik-baiknya sehingga usahanya bisa berkah, kemudian dilandasi dengan hutang di atas kebenaran, di atas kejujuran, di atas amanah dan sebagainya sehingga Allah itu menjadikan hutang ini sebagai sarana perbaikan hidup kita. Dan kalau sudah terlanjur hutang ya mari kita berazam tekad untuk melunasi hutang dengan berbagai cara. Dan ini dengan mendatangi para penghutang kita, melakukan negosiasi dengan sebaik-baiknya. Syukur kalau bisa diminta sedekahkan atau sebagian atau semuanya. Kalau enggak ya dilakukan negosiasi yang mudah. Intinya kita menunjukkan etikat baik pada para orang yang sudah memberikan hutang pada kita, bahwa kita orang baik berkomitmen untuk melunasi hutang dan kita menunjukkan kesungguhan kita. Kemudian kita juga perlu melakukan berbagai ikhtiar yang sifatnya pribadi. Jadi yang ikhtiar yang sifatnya manusia ya tadi mendatangi kreditur kita, para orang yang sudah melunasi. Kemudian kita juga melakukan ikhtiar vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah sebaik-baiknya, berdoa, kemudian menolong agamanya, kemudian bersedekah dan sebagainya. Kemudian juga kita memperbaiki hubungan vertikal horizontal yang lain. Ini kepada bapak ibu kita, kepada saudara, karib dekat jauh, mari kita bangun hubungan sebaik-baiknya. Insya Allah ketika silaturahim kita luas, silaturahim kita baik, itu akan Allah memberikan wasilah. Allah punya asbab kemudian memberikan rezeki pada kita. Kalau dalam ilmu teori bisnis maka akan muncul peluang-peluang baru dalam usaha, dalam rezeki, dalam apapun yang insya Allah itu akan membantu kita untuk segera bisa menyelesaikan hutang. Saya kira demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.